Halo semuanya, salam hangat ya. Perkenalkan, nama saya Adelsi Yaniki Jawa. Di sini saya akan membahaskan materi dengan topik motivasi dalam belajar. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan kita kali ini, kita harus tahu apa itu pengertian motivasi. Nah, jadi motivasi itu menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dan tujuan tertentu. Nah, di sini menurut S. Kumana Farudin 2000, nah motivasi itu dibedakan atas dua golongan, yaitu motivasi asli dan kedua itu motivasi buatan. Nah, sekarang kita masuk pada apa itu pengertian belajar. Jadi, belajar adalah suatu proses upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian motivasi belajar. Jadi, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan yang menjaminkan kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuannya yang dikehendaki itu bisa tercapai. Nah, sekarang kita masuk pada faktor. Di sini ada faktor yang memberikan penjelasan mengapa terjadinya perbedaan motivasi belajar pada diri masing-masing orang. Yang pertama itu perbedaan fisiologis. Nah, kedua perbedaan rasa aman, ketiga perbedaan kasih sayang, keempat perbedaan harga diri, kelima perbedaan aktualisasi diri. Nah, di sini juga masih ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap motivasi belajar. Di sini ada dua faktor. Yang pertama itu berasal dari internal dan kedua eksternal. Nah, kalau internal ini terbentuk karena adanya kesadaran dari diri atas pemahaman betapa pentingnya belajar untuk mengembangkan dirinya dan bekal untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang. Nah, kedua itu faktor eksternal, yaitu dapat berupa rangsangan atau orang lain dan lingkungan sekitarnya yang dapat mempengaruhi psikologis orang yang bersangkutan. Nah, sekarang kita masuk juga pada fungsi belajar. Bahwa fungsi motivasi belajar itu sangat penting, artinya untuk mencapai proses belajar mengajar yang diharapkan. Sehingga itu motivasi siswa dalam belajar itu perlu dibangun. Nah, menurut Nasution 1982 ini bahwa motivasi itu memiliki tiga fungsi, yaitu pertama mendorong manusia untuk berbuat jadi sebagai penggerak yang seperti motor yang melepaskan energinya. Kedua itu menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang dikehendaki sehingga bisanya tercapai. Ketiga itu menyeleksikan perbuatan yang harus dikerjakan yang serasi guna untuk mencapai tujuan. Nah, sekarang kita masuk juga pada sifat motivasi belajar. Di sini sifat motivasi belajar itu ada dua. Yang pertama motivasi intrinsik, kedua ekstrinsik. Nah, kalau intrinsik ini adalah keinginan bertindak yang disebabkan oleh faktor pendorong dalam diri internal atau individu. Misalnya menyukai seseorang tokoh yang tertera dalam buku, lalu pasti seseorang itu akan mencari tokoh tersebut atau cari informasi supaya lebih lengkap tentang tokoh tersebut. Nah, motivasi ekstrinsik ini dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya. Misalnya orang berbuat sesuatu karena dorongan dari luar seperti adanya hadiah dan menghindarinya hukuman. Nah, sekarang kita masuk pada cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama itu memberi angka, kedua hadiah, ketiga kompetensi, keempat ego involvement, kelima memberi ulangan, keenam mengetahui hasil, ketujuh pujian, delapan hukuman. Nah, sekarang kita masuk pada jenis motivasi belajar. Nah, di sini jenis motivasi belajar tuh ada dua. Yang pertama itu motivasi primer. Nah, motivasi primer ini didasarkan pada motif-motif dasar. Maksudnya ini dari segi biologi. Nah, kalau motivasi sekunder ini motivasi yang dipelajari. Misalnya orang yang lapar akan tertarik pada makanan tanpa belajar
bekerja dengan baik, mendapatkan uang, dan membeli makanan dan menghilangkan rasa lapar. Nah, sekarang di sini kita masuk pada terakhir. Di sini ada tips meningkatkan motivasi belajar. Di sini bergaullah dengan orang yang senang belajar. Kedua, belajarlah apapun, baik hal itu positif maupun negatif, tetapi ambillah sebuah hikmat dari apa yang sudah kita belajar. Ketiga, carilah motivator atau orang yang sudah berpengalaman, maksudnya dia punya banyak hal, pengetahuan, berbagai hal. Baik, yang keempat itu bergaullah dengan orang-orang yang selalu optimis dan selalu berpikiran positif. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa ya.